Ini Nih, Hikman ini kan yang sering bahas tentang Israel Palestina tapi salah terus ya. Saudara, apakah Indonesia masuk ke BRICS itu untung apa rugi, saudara? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ya, nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ya, apapun yang dilakukan Indonesia itu nggak ada gunanya. Kecuali satu, Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel, baru nanti akan mengundang. Apakah Rusia mau investasi di Indonesia gara-gara Indonesia masuk BRICS? Nggak mau. Apakah India mau investasi? Oh, India aja lagi kere kok, ya kan? Apakah Iran? Oh ya, apalagi Iran, ya kan? Jadi nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Apapun yang dibahas sama orang ini, wah, tolol, pokoknya salah. Tidak ada untungnya Indonesia masuk BRICS. Ya, untung atau rugi itu nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Kuncinya cuma satu, Israel, betul Hope, ya. Kuncinya cuma satu, Israel. Ya, taruhannya leher saya nih kalau saya salah ngomong ya. Kalau saya sampai salah analisa ya ramalan nubuatan Nabi 26, nih kepala saya boleh dipotong. Iya, ini ya, Donald Trump pun mengusir imigran Islam dari Amerika. Sudah mulai di ini ya, sudah mulai ya. Sudah. Ini Pak di mana nih Pak Teddy tumben nih nggak masuk nih Pak Teddy ini. Ini dan banyak imigran yang sudah murtad akan diusir. Kemungkinan kalau tanda bukti orang ini memang benar-benar ingin hidup di negara yang baru, dia akan mengambil budaya setempat. Minimum bahasanya dia bisa, saudara ya. Masalahnya orang-orang Arab di Eropa ini mereka nggak ada yang bisa pakai bahasa Belanda, bahasa Jerman. Mereka pakai bahasa Arab tetap di mana-mana. Tapi kalau dia sudah berasimilasi, salah satunya ya dengan bahasa, dengan agama, ya. Tapi kalau mereka masih ngotot dengan Islamnya, dengan Arabnya, ya mereka pasti diusir. Ya, Islam agama iblis, betul ya. Islam memang agama iblis. Kalau nggak ada lagi, saya mau tunjukkan salah satu ini ya, saudara ya. Ini Trump, Donald Trump. Ya, ini intinya ada sekitar 13 juta atau 4% dari tiga ini ya, apa namanya 13 juta imigran akan diusir. Banyak ya saudara ya, 13 juta akan diusir dari Mesir. Jadi bukan cuman Eropa saja yang mau bersih-bersih, Amerika terlebih lagi ya, Amerika semua mau bersih-bersih. Artinya memang ada kesadaran bahwa Islam ini memang sangat berbahaya, tapi masalah cancer itu sudah ada di dalam. Ya kan, nanti suatu ketika akan meledak lagi ya, mungkin 10-15 tahun lagi atau 20 tahun lagi maksimum akan meledak lagi, jadilah itu antikristus. Ya, akarnya itu sudah ada di dalam negara-negara, akar cancernya itu ya, seperti kalau Anda ngusir alien itu, ya makhluk alien itu, tapi sudah ada akarnya di dunia. Itu suatu ketika akan meledak lagi, saudara ya. Sama seperti penyakit itu, penyakit kronis,
bakteri udah di dalam, virusnya cancer itulah sama dengan cancer itulah. Cancer itu kan sebenarnya alien kan. Cancer itu sudah ada di dalam. Kamu usir kayak apa itu sudah di dalam benihnya itu. Ya. Nah, itu sama. Islam itu kayak penyakit cancer. Mau mengusir udah bersih sekalipun, sisanya masih ada. Suatu ketika kan inilah kita, itulah antikristus nanti yang jadi antikristus. Ya, ya di zaman itu. Ya. Serem ya. Tapi itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi dengan Islam ya. Sekarang ini sudah jadi kebencian terhadap Islam. Coba saudara, tadi saya baru baca yang menarik ya, saudara ya. Baca yang menarik tadi tentang ini ya, nah ini masuk. Nih, Hikman ini kan yang sering bahas tentang Israel Palestina tapi salah terus ya. Saudara, apakah Indonesia masuk ke BRICS itu untung apa rugi, saudara? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ya, nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Ya, apapun yang dilakukan Indonesia itu nggak ada gunanya. Kecuali satu, Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel, baru nanti akan mengundang. Apakah Rusia mau investasi di Indonesia gara-gara Indonesia masuk BRICS? Nggak mau. Apakah India mau investasi? Oh, India aja lagi kere kok. Ya kan? Apakah Iran? Ya apalagi Iran. Ya kan? Jadi nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Apapun yang dibahas sama orang ini, wah, tolol, pokoknya salah. Tidak ada untungnya Indonesia masuk BRICS. Ya untung atau rugi itu nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Kuncinya cuma satu, Israel, betul Hope. Ya, kuncinya cuma satu, Israel. Ya, taruhannya leher saya nih kalau saya salah ngomong ya. Kalau saya sampai salah analisa ya ramalan nubuatan Nabi 26, nih, kepala saya boleh dipotong. Ya, kuncinya kalau Indonesia mau maju hanya membuka kedutaan besar Indonesia di Israel dan Israel di Indonesia. Nggak ada cara lain. Secara hitung-hitungan apapun kamu menang. Hanya tinggal Prabowo berani nekat nggak. Ya, kalau saya jadi Prabowo daripada saya kerjakan lainnya, saya perkuat dulu militernya, saya perkuat polisinya, saya perkuat jaringan sosial, terus saya buka kedutaan. Siapa yang berani protes, hajar. Hajar, ya kan? Kuat hukumnya, sistem hukumnya semuanya. Berani protes masalah Israel, hajar. Kayak sama kan? Anda berani melanggar undang-undang kesehatan, kemarin kan dipenjara kan? Ya kan? Sama, Anda bisa bikin undang-undang itu juga masalah kebijakan Israel. Karena ini akan menyangkut harkat hidup seluruh bangsa Indonesia. Kamu jadi punya lapangan pekerjaan. Kamu jadi punya investasi-investasi. Kenapa? Karena orang nggak takut lagi sama kadrun-kadrun. Orang-orang kan dari luar pada nggak mau masuk ke Indonesia gara-gara ada orang-orang Islamnya ini. Mereka ngeliat, percuma, ngapain? Ya kan? Digembosin sendiri. Tapi coba kamu buka Israel. Nanti Israel akan tarik semua orang-orang datang ke Indonesia. Itu nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ketok kepala saya, dimutilasi sekalian ya badan saya ini. Kalau sampai saya salah. Ya, tapi ini ada Ombung Toba nih. Kasih dulu Ombung Toba nih. Silakan Ombung Toba. Tes suara Pak Paul. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Menarik juga diskusinya Pak Paul hari ini. Ya, ada beberapa hal yang kita lihat di awal tahun ini perkembangannya sebetulnya nggak kebayang dari mulai 1,5 tahun yang lalu ya. Dari peristiwa 7 Oktober. Waktu itu semua orang memperkirakan Israel akan hancur, terutama negara-negara Muslim ini kan. Mereka sudah punya mimpi indah, tinggal ejakulasi tentang kehancuran Israel, Pak Paul. Tetapi apa yang terjadi sekarang, kalau kita lihat di berbagai front, ada 7 front yang dihadapi Israel, dari mulai Gaza, kemudian Libanon, Suriah, tepi barat, Irak, kemudian juga Houthi, termasuk juga Iran. Itu hampir semua front Israel secara militer sudah nggak mungkin mampu ditundukkan. Sudah menang gitu ya. Kendati pun kadrun-kadrun teriak-teriak di berbagai media sosial, Israel belum menang, belum mampu menaklukkan. Tetapi kalau kita pengamat militer ya melihatnya secara kekuatan militer gitu ya, secara strategis. Nggak ada lagi mereka Pak, habis sudah secara militer. Jadi saya sih
berani mengatakan bahwa Israel bukan hanya adik kuasa di bidang di kawasan, di regional, tetapi juga sebenarnya udah adik kuasa militer di dunia, walaupun dia sebenarnya dari urutan kekuatan militer cuma nomor 14 atau nomor 16 gitu ya. Tetapi tidak ada satu negara pun menurut pengalaman itu mampu menang di 7 front ya, seperti sekarang ini. Tinggal kemungkinan Houthi ini sepertinya nanti lewat tahun ini akan dibereskan oleh Amerika dan NATO karena itu mengganggu perdagangan dunia, mengganggu lalu lintas perdagangan. Sepertinya Mesir juga akan ikut menyerang Houthi nanti. Kalau misalkan urusan ini nggak beres juga gitu ya. Karena mereka terganggu juga. Mesir kan dapat keuntungan lewat terusan Suez. Nah, akibat serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang itu mempengaruhi Mesir juga. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini, ya kita tinggal tunggu aja Israel itu bagaimana caranya dia mengembalikan Sandra, dan saya sih yakin Sandra itu sudah nggak di Gaza lagi, kemungkinan sudah ada di wilayah lain gitu. Jadi bagaimana cara Israel untuk mengembalikan yang 34 Sandra yang katanya masih hidup. Tetapi ketika diminta daftar nama-namanya, Hamas tidak mau memberikan. Tadinya sudah mau ada gencatan senjata sementara gitu ya di Gaza, tetapi Hamas tidak memberikan nama-nama orang yang masih hidup yang diperkirakan sekitar 34 orang. Kemudian dia minta waktu seminggu untuk mempersiapkan daftar. Nah, ini kan trik-trik untuk mengulur waktu. Nah, sementara posisi kekuatan Hamas di Gaza itu ya semakin hari ya semakin tidak berdaya. Ini tadi pagi juga ada lagi pabrik senjatanya Hamas yang tersisa itu, satu lagi ketemu lagi, dihancurkan lagi. Nah, jadi di Libanon ya, nah ini Libanon ini Israel jangan tertipu. Sebaiknya Israel jangan buru-buru tarik diri dalam 2 bulan ini. Ini udah separuh jalan ya, udah hampir sebulan. Sebenarnya Israel kalau Pak Paul mau ketemu dengan teman-teman orang-orang Knesset di sana, itu bisa bilang mau tidak mau Libanon Selatan harus dijadikan jalur ini buffer zone gitu. Jangan dilepas dulu. Kenapa? Karena tentara Libanon reguler maupun UNIFIL itu nggak mampu menjaga keamanan, nggak akan mampu mereka nanti melucuti Hamas. Pertama, nggak punya kemampuan dan kekuatan. Kedua, tidak punya niat tentara Libanonnya. Apalagi UNIFIL, anteknya Hamas, anteknya ini Iran gitu, anteknya PBB. Jadi nggak akan bisa diharapkan untuk menjadi pasukan perdamaian. Nah, jadi ya sebaiknya Israel ya mau tidak mau sampai betul-betul daerah sampai Sungai Litani itu betul-betul bersih dari arsenalnya Libanon, dia harus bertahan di situ. Kebijakan Israel sudah tepat untuk Suriah. Jadi lebih bagus zona garis Bravo dia kuasain. Nah, garis Alfa kan sudah bagiannya dia, garis Bravo dia ambil. Kenapa? Kita belum tahu. Suriah ini sepertinya penguasa yang baru ini belum diterima oleh semua negara. Sementara mereka butuh pengakuan banyak negara untuk ya ekonomi, investasi, kepercayaan luar negeri dan lain-lain. Banyak negara masih ragu untuk berhubungan dengan pimpinan yang baru ini, Al-Jolani ini, yang tadinya bekas orang Al-Qaeda ya, organisasi HTS ini. Nah, belum lagi ada faksi Kurdi di utara yang lebih dekat ke Amerika dan Barat, ada ISIS di sebelah timur, ya, HTS dan lain-lainnya yang di timur laut itu lebih dekat ke Turki. Dan ini situasinya masih pelik. Sementara suku Druze di selatan lebih suka bersatu dengan Israel, menjadi bagian dari negara Israel. Nah, ini kelihatannya negara ini akan pecah, Pak Paul. Kalau nggak hati-hati, ya Suriah ini akan terbagi-bagi sesuai dengan komunitas-komunitas yang ada. Ada yang bergabung dengan Turki, ada yang bergabung dengan Israel. Kemungkinan, ya, sulit untuk menyatukannya. Pertama, masalah ideologi. Ideologi kan ditentukan oleh undang-undang. HTS ini, yang penguasa yang baru ini mau menerapkan ideologi syariah. Nah, ini yang nggak disukai oleh Druze dan berbagai kelompok yang lain. Kemudian di satu sisi yang lain, Turki juga berusaha mengakuisisi Suriah dengan dia mau punya rencana mau investasi
di daerah Kurdistan, baik yang di wilayah Turki maupun di wilayah Suriah. Itu sebenarnya adalah semacam penguasaan tidak langsung wilayah Kurdi melalui modal, bukan melalui tentara atau melalui kekuatan militer. Nah, ini dia. Nah, Iran, kita lihat, sebenarnya Israel sudah waktunya untuk menyerang pangkalan-pangkalan nuklirnya Iran ini, program nuklirnya, tetapi sepertinya masih menunggu bagaimana perkembangan siapa yang akan jadi presiden Amerika yang akan datang. Nah, kalau menurut rekomendasinya Mossad, ya sudah harus diambil tindakan, tetapi sementara ini pemerintahan Netanyahu masih bisa menahan diri. Tetapi cepat atau lambat, Israel akan menyerang Iran, atau pemerintahan para mullah teroris yang ada di Iran ini nanti akan terguling dengan sendirinya, karena hari ini mata uang Iran itu nilainya sudah jatuh sekali dibandingkan dolar Amerika. Secara ekonomi Iran sudah hancur sebenarnya. Nah, kita lihat nanti apakah akan terjadi krisis ekonomi di Iran, kemudian terjadi revolusi seperti yang terjadi di Suriah. Nah, kita lihat dalam beberapa bulan ke depan ini, apakah Iran ini akan terkoreksi ataupun misalkan mengalami perubahan karena serangan dari luar, atau karena memang pergerakan rakyatnya sendiri untuk ataupun militernya untuk menggulingkan kekuasaan para mullah ini. Nah, itu kira-kira Pak Paul peta situasinya di Timur Tengah. Kemudian kalau kita melihat tadi Pak Paul bahas juga mengenai Konoha Indonistan ya. Sepertinya susah kalau kita lihat sekarang ini. Mau Indonistan masuk BRICS, mau masuk OECD, mau masuk G20, tujuannya cuma satu sih. Cari uang, cari investasi, cari hutangan. Mau berhutang, tujuannya cuma itu, nggak ada yang lain. Ya, adalah mungkin sedikit-sedikit nanti diskusi mengenai bagaimana kebijakan supaya pasar lebih terbuka, kebijakan perdagangan. Tapi ujung-ujungnya mau cari uang. Tapi kalau kita lihat seluruh dunia, pasca COVID ini hampir semuanya sedang survive ataupun berjuang sendiri untuk memperbaiki ekonominya masing-masing. Jadi mau masuk manapun, mau masuk BRICS, mau masuk G20, mau masuk apa, mau masuk negara-negara OKI apa, semuanya lagi berjuang untuk ekonomi negaranya masing-masing. Jadi nggak ada yang punya dana berlebih. Bahkan Tiongkok juga sekarang membutuhkan investasi dari luar. Sepertinya kita ini memang nggak punya pilihan, yang nggak akan bisa bergerak, hanya berjalan di tempat aja kayak orang nari poco-poco, goyang kiri, goyang kanan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang situasi globalnya, situasi ekonominya seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan saya lihat India hari ini, dia masuk anggota BRICS, tapi dia nggak mau pakai mata uangnya BRICS. Dia mau lebih tetap pakai mata uang dolar. Nah, gimana itu kalau kayak begitu? Terus ambisinya, ya, Prabowo mau masuk OECD, ya bagaimana ada Israel di situ loh. Nanti kalau OECD bertemu di Indonesia, Israel nggak bisa masuk, mana mungkin gitu. Jadi dibereskan dulu urusan hubungan diplomatik dengan Israel ini, baru daftar jadi OECD. Kalau nggak sulit nanti itu perkembangannya ke depannya gitu. Tetap nggak akan mungkin punya ruang. Ya hanya, ya sebetulnya kalau mereka mau memasukkan Indonesia pun tujuannya satu, karena dianggap penduduk yang banyak ini merupakan market daripada produk-produknya orang-orang luar ini. Tetapi sekarang apa? Mau produk market apa yang bisa dijual di Konoha? Daya beli masyarakat itu rendah sekarang di Indonesia ini kan. Daya belinya rendah, apalagi sudah kena timpa sama PPN 12% ini. Coba lihat kalau Anda belanja semua. Udah dicantumin kok PPN 12%. Suka atau tidak suka, harga barang kalau mau survei itu sudah merangkak naik. Jadi kalau dibilang tidak ada kenaikan, kalau saya bilang sih kenyataannya berbeda gitu dengan situasi di lapangan. Nah, kemudian salah satu yang saya lihat tuh sekarang ini di Konoha ini, orang tuh nggak punya kreativitas untuk buka usaha, cari uang dari bisnis. Semua jadi politisi, terutama orang-orang dari sebelah ini. Semua daftar lewat partai politik. Jadi sekarang politik ini dijadikan lahan untuk cari makan, Pak Paul. Lahan bisnis. Politik inilah lahan bisnis. Tapi kita harus lihat apa yang mereka dapat dari situ. Ya mau tidak mau ya nanti yang diutak-atik ya anggaran fiskalnya.
anggaran belanja pemerintahnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terus yang berikutnya adalah pajak. Pajak kita itu yang kena pajak itu orangnya itu aja kok. Tax base kita nggak diperluas. Yang mampu bayar pajak orangnya itu. Bahkan semakin banyak, lama yang mampu bayar pajak makin berkurang karena ya banyak yang tutup kan perusahaan-perusahaan kan. Banyak yang sudah bangkrut atau pengurangan pegawai atau tutup. Jadi sekarang ini nggak ada pilihan bagi Prabowo gitu. Maju kena mundur kena. Nah kita nggak tahu ini. Makanya saya bilang tahun 2025 ke depan ini ya tahun yang akan menentukan elektabilitas itu, kemampuan pemerintahan itu teruji atau tidak gitu. Misalkan kita punya RAPBN sekitar 2000 katakanlah 2000 sampai 2600 triliun. Terus sekitar 1000 triliun atau berapa lah ya, katakan 1200 dipakai untuk keperluan lain. Ruangnya cuma tinggal 1500 sampai 1300 sampai 1500 triliun. Terus pemerintah mau bikin apa dari jumlah anggaran yang cuma segitu? Belum lagi harus mikirin IKN, belum lagi harus kasih makan itu bergizi, dari mana budgetnya? Makanya ini sekarang ini belum lagi kita punya kabinet 100 menteri ini seperti zaman Pak Karno dulu. Ya 100 menteri lah katakan ya, ada 100 orang di situ yang pejabat setingkat menteri. Itu nanti gimana? Apakah ini nanti akan dihapus satu persatu ketika nanti fiskal dan budget kita sudah nggak mampu lagi memenuhinya atau gimana? Nah ini ke depan ini 3-4 bulan ke depan ini adalah saat-saat kritis dan menentukan. Jadi ya bukan apa-apa sih. Saya baca topik Pak Paul ini adik kuasa dan adik katro, jadinya ya apa namanya ya? Jadi merenung. Oh iya benar juga ya gitu. Oke Pak Paul, itu dulu, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Paul.